Shalom, selamat malam oma opa sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa dalam program Dewan PKLU, saya dan PKLU membaca Alkitab bersama 7 April 2023. Bersama saya nama Emma Nonca Tambun Kapahang, anggota PKLU GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jangkaku dan harta hilang harganya. Terima kasih oma-oma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, kami datang ya Yesus, memohon urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kiranya dalam kami membaca firman Tuhan, kami tidak hanya membaca, tetapi dapat kami menghayati firman itu agar kami mengerti untuk melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Oma opa yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56. Tertulis sebagai berikut. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai sekian pembacaan Alkitab.
Mari oma-oma, opa-opa, kita baca bersama renungan yang terdapat dalam SBU yang bunyinya seperti berikut. Allah memuliakan Yesus dalam kematiannya di kayu salib. Sebagai anak manusia yang sedang menderita di atas kayu salib, Yesus pun berteriak keras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terdapat dalam ayat 45. Benarkah Allah meninggalkan Yesus tergantung di atas kayu salib? Allah yang kehendaki Yesus menderita dan mati di kayu salib untuk menanggung hukuman ganti manusia sebagai supaya manusia dapat diterima kembali dalam persekutuan dengan Allah. Karena Allah yang menghendaki, maka tidak mungkin akan meninggalkan Yesus sendiri tergantung di atas kayu salib. Menjelang saat kematian Yesus di atas kayu salib, Allah mengizinkan beberapa peristiwa mengherankan terjadi. Pertama, tabir bait suci yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kedua, terjadi kegelapan yang meliputi daerah sekitar Bukit Golgota, tempat Yesus disalib selama 3 jam, mulai dari pukul 12 siang sampai dengan pukul 3 sore waktu setempat. Ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat di daerah sekitar Bukit Golgota, tempat Yesus disalib. Melalui peristiwa itu, Allah mau mengatakan bahwa Yesus sama sekali bukan seorang penjahat berbahaya. Pengakuan itu diucapkan oleh kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang ikut terlibat pada peristiwa penyaliban Yesus. Terkadang Allah berkenan dan atas penderitaan luar biasa yang dialami umatnya. Jika mengalami kondisi seperti itu, yakinlah bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ia selalu hadir dan selalu siap menolong kita. Sekian renungan kita. Terima kasih oma-oma. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman dan renungan sudah kami dengar dan kami baca. Dan kami percaya Tuhan berkenan mengurapikan untuk kami benar-benar mengerti dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk program Dewan PKRU yang berjalan baik sampai ke seluruh Indonesia. Biarlah benar-benar Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang bersama oma opa yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Bapa Surgawi, Engkau adalah dokter sejati bagi kami yang percaya. Kami serahkan oma opa yang sakit di dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah dengan tangan berlubang paku, mengangkat sakit penyakit dan sembuh sehingga dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus hamba mau bawa suami hamba Opa Vincent Tambuhun dalam keadaan sakit stroke sudah 4 tahun lebih, belum bisa berjalan, belum bisa bicara. Hamba serahkan kepada Tuhan Yesus yang berperkara, karena Tuhan pemilik hidup dan Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Kami percaya kami tidak bergumul sendiri, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini rangkaian doa kami pasrahkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah dan sempurnakan doa kami ini, karena kami persembahkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus. Amin. Selamat malam oma-oma, selamat istirahat, selamat tidur bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak biarkan kita oma-oma, karena Tuhan Yesus percaya bahwa anak Tuhan adalah milik Tuhan Yesus. Terima kasih. Salam.